Sekarang kita lihat lagi contoh kedua, yaitu tentukan turunan kedua dari fungsi-fungsi berikut. Nah, kalau contoh pertama tadi itu dinyatakan dalam fungsi aljabar, sekarang kita lihat turunan kedua dari fungsi trigonometri. Yang bagian A-nya fx sama dengan x kuadrat kali sinus x, yang bagian B-nya nanti fx sama dengan x kuadrat kali kosinus x. Sekarang kita lihat yang bagian A, untuk fx sama dengan x kuadrat kali sinus x. Kalau kita perhatikan bentuk soal kita, berarti ini sudah dinyatakan dalam bentuk U, ini jadi U-nya kali V. Nah, sekarang dari sini, untuk bisa kita tentukan turunannya, maka kita cari dulu turunan masing-masing dari fungsi U dan V-nya tadi ya. Jadi dari sini kita ambil U sama dengan X kuadrat, berarti U aksennya itu sama dengan 2X. Kemudian V sama dengan sinus X, maka V aksen itu adalah kosinus X. Nah, kemudian ingat sifat. Kalau bentuknya tadi U kali V, kalau fx itu sama dengan U kali V ya, kita buat U kali V aja, UX kali VX, atau dinyatakan dalam fungsi. Berarti turunannya, rumusnya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi kita substitusikan yang sudah diketahui, diperolehlah F aksen X kita, U aksen, berarti U aksen kita tadi kan 2X. 2X kali V kita, V-nya sinus X. 2X kali sin X tambah U V aksen. U kita tadi X kuadrat dikali V aksen cos X. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuknya, diperoleh turunan pertama kita F aksen X kita 2X sin X tambah X kuadrat kali cos X. Kemudian kita cari turunan keduanya. Untuk mencari turunan kedua, ini F di aksen X-nya ya. Nah, sekarang bentuknya ini dinyatakan dalam bentuk U kali V lagi, tapi ditambah dengan bentuk perkalian yang lain. Jadi ingat sifat-sifat turunan tadi ya. Kalau kita kembalikan lagi ini dalam bentuk fungsi yang lain, misalnya ini kita bikin G, ini H. Jadi dari situ diperoleh nanti, kita lihat dulu ya. Nah, dari sini nanti misalnya kita ambil ini G, ini H tadi ya. Berarti kalau GX kita itu, kita anggap tadi ini GX, ini HX. Berarti kita menurunkan GX dan menurunkan HX. Sehingga diperoleh nanti dari sini GX-nya itu kan dinyatakan juga dalam bentuk U kali V. Sehingga kita cari turunannya. Nah, untuk GX tadi yang sama dengan 2X dikali sinus X. Nah, kita lihat bentuknya U kali V lagi ya. Ini jadi U-nya lagi, ini jadi V-nya. Sehingga diperoleh dari sini U aksen itu jadinya 2, V aksennya sama dengan cos X. Kembali ya. Sehingga G aksen X itu sama dengan U V aksen tambah ini ya, U V aksen tambah U aksen V tambah U V aksen. U aksen V tambah U aksen V tambah U V aksen. Jadi diperoleh U aksennya tadi 2. 2 kali V-nya sinus X. Ditambah U V aksen. U-nya 2X tadi ya. U-nya 2X. U-nya 2X tadi ya. Berarti kita lihat UU 2X dikali V aksen cos X. Nah, sehingga diperoleh turunan untuk G aksennya sudah kita dapat. Kita lihat lagi untuk H aksen. Jadi dari sini tadi kita ambil HX itu sama dengan X kuadrat cos X, X kuadrat cos X. Sehingga kita lihat lagi ini U-nya, ini V-nya. Berarti U aksen kita sama dengan 2X, sedangkan V aksen kita min sin X. Jadi turunkan dia H aksen X kita, ini adalah U V aksen tambah U aksen V ditambah U V aksennya, U aksen V tambah U V aksen. Berarti U aksen kita 2X kali cos X ditambah U V aksen. U-nya tadi X kuadrat kali V aksen min sin X.
min sin X, sehingga hasilnya 2X cos X, jadinya kurang ya, kurang X kuadrat sin X. Nah, sekarang kita mau mencari tadi F di aksennya, sehingga diperoleh F di aksen itu sama dengan F di aksen kita itu menjadi, kita buat di sini, maka F di aksen X tadi kan kita ambil jadinya G aksen X ditambah H aksen X, diperolehlah G aksen X kita tadi 2 sinus X tambah 2X kali cos X, kemudian ditambah H aksennya, ditambah 2X cos X dikurang X kuadrat kali sinus X. Nah, kemudian ini kita peroleh hasilnya, kalau kita perhatikan, adakah yang bisa kita sederhanakan? Nah, mungkin ini ya, sinus X dengan sinus X. Jadi didapat 2 sin X dikurang X kuadrat sin X. Kita buat jadi 2 kurang X kuadrat, itu kita sebagai konstantanya, dikali dengan sinus X, ditambah 2X cos X tambah 2X cos X, itu menjadi 4X cos X. Inilah dia nanti penyelesaian untuk yang pertama.